Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Mungkin sebagian sobat-sobat Balapmania sudah pada tahu ya sob, bagaimana hasil sesi tes pramusim untuk ajang balapan dunia Superbike dan juga Supersport yang baru saja dilaksanakan kemarin di sirkuit Phillip Island, Australia pada tanggal 17 sampai dengan 18 Februari kemarin sob. Dan untuk pembalap Indonesia yaitu Aldi yang baru saja level up di musim balap 2025 ini setelah di tahun 2024 kemarin ya sob, berhasil menjadi juara dunia di kelas Supersport 300. Kali ini di musim balap 2025 Aldi akan mengikuti kategori yang baru bagi dirinya, yaitu di kategori Supersport, ajang balapan dunia Supersport. Nah sob, jadi untuk Aldi di saat sesi tes pramusim kemarin yang dilaksanakan di sirkuit Phillip Island, Australia selama 2 hari ya sob, dari tanggal 17 sampai dengan 18 Februari kemarin, mungkin dari hasilnya ini dari catatan waktu Aldi ya, bagi sebagian sobat-sobat Balapmania mungkin kecewa dengan hasil catatan waktu yang diraih oleh Aldi pada saat sesi tes pramusim di sirkuit Phillip Island, Australia kemarin. Tetapi kalau menurut pendapat admin ya sob, untuk hasil tes Aldi dari catatan waktunya ya, menurut admin itu adalah merupakan hasil yang cukup positif sob. Walaupun Aldi hanya mampu mencatatkan waktu di top 20, karena Aldi memang belum mampu mencatatkan waktu di top 15-nya ya sob. Selama 2 hari kemarin di sirkuit Phillip Island, Australia, Aldi hanya mampu mencatatkan waktu di top 20-nya. Tetapi dengan hasil catatan waktu yang diraih oleh Aldi ini, admin bisa mengatakan catatan waktunya cukup positif, karena jika Aldi ini dibandingkan dengan pembalap yang sudah cukup berpengalaman juga ya sob di ajang balapan dunia Supersport, bahkan sudah menjadi pembalap di Grand Prix, tetapi pembalap tersebut catatan waktunya malah di bawah dari Aldi. Seperti ada Kaito Toba yang pernah balapan di ajang balapan dunia Moto3, bahkan sudah pernah juga balapan di kelas Moto2. Kemudian ada juga pembalap Malaysia seperti Sarifuddin Azman yang juga pernah balapan ya sob di ajang balapan dunia Grand Prix di kategori Moto3-nya, tetapi catatan waktunya juga di bawah dari Aldi. Jadi untuk Aldi bisa admin katakan catatan waktunya bisalah cukup positif lah ya sob. Juga ada seperti Loris Penneman, kemudian ada juga beberapa pembalap lainnya yang di bawah dari Aldi catatan waktunya. Dan untuk Aldi sendiri ya sob, kenapa admin bisa mengatakan catatan waktunya positif walaupun tadi Aldi hanya mampu di top 20-nya ya sob? Ini dikarenakan Aldi ini sama sekali baru sob, sama sekali baru di kategori ini, di kategori ajang balapan dunia Supersport di musim balap 2025 ini. Dan juga Aldi ini baru sama sekali balapan dengan motor yang berkapasitas cc-nya ini cukup besar, karena sebelumnya Aldi terbiasa balapan dengan motor yang cc-nya kecil ya sob. Bahkan untuk ajang balapan dunia Supersport 300 kemarin, di kelas dunianya dan juga di kelas Eropanya lah ya sob, bisa dikatakan kelas tersebut itu adalah kelas pemula, jadi cc-nya itu kecil. Sedangkan Aldi ini sudah terbiasa balapan di pemulanya dulu di Indonesia ya. Aldi ini balapan di Underbone 150, jadi memang sudah terbiasa balapan dengan motor yang cc-nya itu kecil sob. Tetapi di musim balap 2025 ini Aldi harus cepat bisa beradaptasi dengan motor yang berkapasitas cc cukup besar, karena Aldi akan menggunakan Yamaha R9 di ajang balapan dunia Supersport dengan kapasitas cc-nya itu, mesinnya ya sob, lebih kurang 890 cc. Nah, jadi penyesuaian yang dilakukan oleh Aldi ini banyak sekali ya sob di musim balap 2025 ini. Selain tadi Aldi sama sekali baru di kelas ini, di kelas Supersport, ajang balapan dunia Supersport. Kemudian Aldi juga baru menggunakan motor yang berkapasitas cc cukup besar. Dan juga kemarin di sirkuit Phillip Island, Australia, di saat sesi tes pramusimnya, Aldi juga baru sob di sirkuit ini, karena sebelumnya Aldi belum pernah balapan di sirkuit Phillip Island, Australia. Sehingga admin bisa mengatakan catatan waktu Aldi yang hanya mampu di top 20, tetapi hasilnya itu sudah cukup positif sob, dibandingkan dengan pembalap yang sudah memiliki pengalaman balapan di sirkuit ini, memiliki pengalaman balapan dengan motor yang berkapasitas cc lebih besar. Tetapi Aldi yang baru sama sekali ya di musim ini balapan dengan motor 890 cc, kemudian baru juga balapan di sirkuit Phillip Island, tetapi mampu mencatatkan waktu di top 20. Nah, bagi admin kemarin Aldi pada saat sesi tes pramusim tidak fokus kepada catatan waktu sob, karena memang tujuan dari Aldi ya, menurut admin tujuan dari Aldi dan juga Evan Bros Racing Team pastilah
untuk bisa melakukan adaptasi agar Aldi ini bisa beradaptasi di kategori baru ini, beradaptasi dengan Yamaha R9 dan juga beradaptasi dengan sirkuit Phillip Island Australia yang akan menjadi sirkuit di ronde pertama ajang balapan dunia Superbike dan juga Supersport. Nah, jadi untuk Aldi di saat sesi tes pramusim di sirkuit Phillip Island kemarin lebih berfokus kepada proses adaptasi. Jadi ketika Aldi mendapatkan catatan waktu di top 20-nya, Amin bisa mengatakan hasil catatan waktu Aldi ini cukup positif sob, karena Aldi juga mengakui pada saat melakukan sesi tes pramusim di sirkuit Phillip Island kemarin ya sob, dia sudah mendapatkan beberapa setup yang menurut Aldi ini setup tersebut sudah cocok untuk dirinya. Jadi di sini merupakan catatan positifnya sob, karena nantinya ketika Aldi balapan di ronde pertama di sirkuit Phillip Island Australia, walaupun dari sesi tes pramusim catatan waktu Aldi ini belum cukup baik ya sob, tetapi bisa saja nanti di ronde pertama pada saat race-nya ataupun di sesi pre-practice dan juga kualifikasinya ya sob, Aldi masih bisa improve lagi sob. Dan juga mungkin ada sebagian sobat-sobat balap mania yang merasa kecewa kenapa Aldi ini catatan waktunya hanya mampu di top 20, sedangkan rekan satu tim Aldi yaitu Chan Onchu bisa masuk di top 5, di top 5-nya di saat sesi tes pramusim di sirkuit Phillip Island Australia. Nah, kalau misalnya ada sebagian sobat balap mania yang kecewa dengan perbandingan ini ya sob, menurut admin jangan dibandingkan sob antara Aldi dan juga rekan satu timnya Chan Onchu, karena untuk Chan Onchu ini di musim balap 2024 sudah balapan di ajang balapan dunia Supersport, tetapi menggunakan motor Kawasaki. Hanya saja di musim ini Chan Onchu yang memang usianya dari usia ya masih cukup muda juga, masih cukup pemula lah ya kalau dibilang untuk usianya. Tetapi dari segi pengalaman untuk Chan Onchu ini di musim balap 2024 kemarin sudah berhasil beberapa kali ya meraih podium di ajang balapan dunia Supersport. Tetapi memang di akhir musimnya, dari pertengahan hingga akhir musimnya terlihat untuk Chan Onchu ini sedikit melorot posisinya, sedikit menurun. Sehingga di tahun 2025 ini dengan suasana baru, dengan motor baru yaitu Yamaha, yang sebelumnya Chan Onchu menggunakan motor Kawasaki di tahun 2024, kali ini di tahun 2025 menggunakan motor Yamaha. Admin jadi tidak kaget sob ketika melihat catatan waktu dari Chan Onchu yang berhasil masuk di top 5 di tes pramusim kemarin di sirkuit Phillip Island Australia. Memang cukup jauh dari Aldi. Aldi itu di posisi ke-20 sob, 20 hingga 19 sempat ya Aldi, 20, 19, kemudian di kombinasinya Aldi mendapatkan catatan waktu di posisi 22 sob. Tetapi kalau kita melihat dari catatan waktunya, kalau dari posisinya memang jauh sob, tetapi kalau dari catatan waktunya Aldi ini tertinggal lebih kurang 1 detikan ya sob. Memang kalau di balapan itu 1 detik cukup jauh, tetapi melihat progres Aldi yang tertinggal 1 detik dari rekan satu tim Aldi yang sudah cukup berpengalaman, dan nantinya pastinya untuk Chan Onchu dan juga Evan Bros Racing Team akan menyesuaikan data juga ya, data bagaimana Chan Onchu berhasil meraih catatan waktu di top 5, dan nantinya pastinya data tersebut juga akan bisa digunakan oleh Aldi untuk menghadapi ronde pertama ajang balapan dunia Supersport di tahun 2025 ini di sirkuit Phillip Island Australia. Kalau melihat hasil catatan waktu di sesi tes pramusim kemarin ya sob untuk ajang balapan dunia Supersport di kategori Supersport ya sob, memang untuk catatan waktu di posisi top 3-nya ini dikuasai oleh pembalap dari mantan pembalap Moto2 sob. Jadi ada beberapa pembalap yang beralih ke ajang balapan dunia Supersport di tahun 2025 ini pada saat sesi tes pramusim kemarin di sirkuit Phillip Island Australia. Pembalap-pembalap ini bisa admin katakan cukup mendominasi catatan waktu tercepatnya sob. Seperti nama Bo Ben Schneider, ini adalah salah satu pembalap yang pernah membela tim Pertamina di kelas Moto2. Kemudian ada juga Jaume Masia sob, mantan juara dunia di kelas Moto3, yang di tahun 2024 balapan di kelas Moto2, tetapi di tahun 2025 tidak mendapatkan kursi, tidak mendapatkan tim di kelas Moto2, sehingga Jaume Masia tetapi Jaume Masia ini mendapatkan tawaran untuk balapan di kelas Supersport. Dan kemarin pada saat sesi tes pramusimnya di sirkuit Phillip Island Australia, kedua pembalap ini bersaing sob untuk menjadi pembalap tercepat yang meraih waktu tercepat ya sob, yang berusaha meraih waktu tercepat pada saat sesi tes pramusim di sirkuit Phillip Island Australia kemarin. Jadi bisa admin katakan mungkin di tahun 2025 ini akan menjadi pertarungan
dari pembalap-pembalap mantan pembalap Moto2 ya di kelas Super Sport di tahun 2025 ini sob. Karena kalau dari catatan waktu saja di saat sesi tes pramusim memang bisa dikatakan mantan pembalap Moto2 ini mendominasi di barisan depannya sob. Di hari pertama sesi tes di sirkuit Phillip Island kemarin ya sob, di tanggal 17 Februarinya, Bobben Schneider saja sudah berhasil menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktunya di 1 menit, 32,127 detik. Disusul Philippe Oetel yang menggunakan Ducati Panigale V2 dengan catatan waktunya di 1 menit, 32,827 detik. Dan yang menariknya sob, untuk Bobben Schneider ya, berhasil mencatatkan waktu tercepat menggunakan motor MV Agusta F3 800RR. Yang di musim sebelumnya mungkin MV Agusta ini kalau admin mengatakan ya untuk kelas Super Sport ini masih belum cukup kompetitif sob. Tetapi kali ini di tangan Bobben Schneider di tahun 2025 dari hasil tes pramusimnya, MV Agusta berhasil mencatatkan waktu tercepat bersama dengan Bobben Schneider ya sob di saat sesi tes di sirkuit Phillip Island Australia. Jadi bisa saja untuk MV Agusta dan juga Bobben Schneider seperti yang Amin katakan tadi ya, akan menjadi ancaman di ajang balapan dunia Super Sport di tahun 2025 ini, atau bisa Amin katakan menjadi penantang di dalam perayaan gelar juara dunia di kelas Super Sport di tahun 2025 ini. Sedangkan tadi untuk Jaume Masia ya sob, mantan pembalap Moto2 dan juga juara dunia Moto3, di hari pertamanya hanya mampu mencatatkan waktu di posisi kelima. Catatan waktu Jaume Masia adalah 1 menit, 33,176 detik. Sedangkan untuk Chan Onchu, rekan satu tim dari Aldi, mencatatkan waktu di waktu tercepat ke-8 di hari pertamanya ya sob, dengan catatan waktunya di 1 menit 33,275 detik. Kemudian untuk Aldi di hari pertama berhasil mencatatkan waktu tercepat di posisi ke-20. Nah, Aldi dengan Yamaha R9-nya di hari pertama tes di sirkuit Phillip Island Australia mencatatkan waktu di 1 menit, 34,121 detik, yang menempatkan Aldi di posisi ke-20 dari catatan waktu di saat sesi tes di sirkuit Phillip Island Australia di hari pertamanya di tanggal 17 Februari sob. Sedangkan untuk catatan waktu di hari keduanya ya sob, di tanggal 18 Februari, yang berhasil mencatatkan waktu tercepat masih dipegang oleh Bobben Schneider dengan MV Agusta F3 800RR-nya sob. Catatan waktu Bobben Schneider di hari kedua ini malah lebih tajam lagi sob. Bobben Schneider berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 31,595 detik. Sedangkan di posisi keduanya ada Jaume Masia dengan Ducati Panigale V2 dengan catatan waktunya 1 menit, 32,129 detik. Nah, kalau untuk Jaume Masia mungkin admin sudah tidak heran ya sob, karena sudah memiliki pengalaman di kelas Moto2 dan di Super Sport ini dibekali dengan motor Ducati, motor yang saat ini memang powerful di kelas Super Sportnya sob. Oke, untuk selanjutnya rekan dari rekan dari Aldi ya sob, yaitu Chan Onchu menempati posisi keempat di hari kedua untuk sesi tes di sirkuit Phillip Island Australia. Chan Onchu mencatatkan waktu di 1 menit, 32,387 detik. Sedangkan untuk Aldi ya sob, di saat hari keduanya, di hari kedua Aldi berhasil menempati posisi ke-21 di saat sesi tes di sirkuit Phillip Island Australia dengan catatan waktu Aldi 1 menit, 33,69 detik. Nah, jadi sob, di saat sesi tes di hari kedua hanya Bobben Schneider saja sob yang berhasil mencatatkan waktu di bawah 1 menit, 32. Karena Bobben Schneider tadi berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 31,595 detik, yang artinya hanya Bobben Schneider saja yang berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 31 detik sob. Dan jika kita melihat pembalap dari Asia Tenggara lainnya ya sob, di kelas Super Sport ini ada pembalap dari Malaysia yaitu Sarifuddin Azman yang menggunakan Honda CBR 600RR di ajang balapan dunia Super Sport di tahun 2025 ini ya sob. Di hari kedua sesi tes di sirkuit Phillip Island Australia hanya mampu mencatatkan waktu di posisi ke-24 dengan catatan waktunya 1 menit, 35,777 detik. Jadi dari selisihnya ini cukup jauh, yaitu 4 detik ya sob, lebih kurang dari posisi pertama yang diraih oleh Bobben Schneider. Sedangkan Aldi tadi selisihnya lebih kurang 2 detik dari Bobben Schneider.
Hanya saja dari rekan satu tim Aldi yaitu Chen Oncu, Aldi terpaut hanya 1 detikan sob untuk catatan waktu di hari keduanya. Nah sob, jadi begitulah ya untuk hasil catatan waktu dari Aldi dan juga beberapa pembalap di ajang balapan dunia Supersport yang sudah melakukan sesi tes di sirkuit Phillip Island, Australia kemarin selama 2 hari dari tanggal 17 sampai dengan 18 Februari. Dan nantinya setelah ini mereka akan melaksanakan ronde pertama dari ajang balapan dunia Supersport di sirkuit Phillip Island, Australia. Memang untuk catatan waktu Aldi seperti yang Admin katakan tadi ya, belum mampu masuk di 15 besar. Aldi hanya mampu mencatatkan waktu di posisi 20 besar. Tetapi fokus Aldi bukanlah di catatan waktunya sob, melainkan kepada proses adaptasi. Karena Aldi harus beradaptasi dengan motor yang berkapasitas cc lebih besar dan juga beradaptasi dengan sirkuit baru yaitu sirkuit Phillip Island, Australia. Maksudnya sirkuit yang baru Aldi balapan di sini sob, di sirkuit Phillip Island, Australia. Nah, sempat juga Aldi pada saat hari kedua kemarin terjatuh ya sob, karena mencoba mencari batasan, mencari limit dari tunggangannya, sehingga Aldi sempat terjatuh. Tetapi Aldi mengatakan walaupun dia terjatuh, tetapi dia mendapatkan setup yang cukup positif dari motornya, dari Yamaha R9. Sehingga semoga saja dengan hasil catatan waktu dan juga hasil tes kemarin di sirkuit Phillip Island, Australia, Aldi sudah semakin siap ya sob untuk menghadapi ronde pertama ajang balapan dunia Supersport di musim balap 2025 ini sob. Walaupun tadi catatan waktunya masih di 20 besar, semoga saja Aldi nanti di ronde pertama akan memberikan kejutan di ajang balapan dunia Supersport di tahun 2025 ini di ronde pertamanya sob. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena admin adalah tempatnya kesalahan sob, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.